Bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Teacher Nora pada hari Rabu 9 September 2020. Seperti biasa, bila bertemu dengan Teacher Nora, berarti kita akan memulai pelajaran kita yaitu pelajaran tematik. Nah, anak-anak di rumah, Teacher minta untuk menyiapkan bukunya, yaitu buku tematik 2B. Dan hari ini kita masuk di subtema 2, yaitu di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, kita buka bukunya sama-sama. Anak-anak di rumah, buka bukunya yaitu di halaman 42. Hari ini ada 3 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga BSBDP. Saya harap semuanya memperhatikan ya, karena di pelajaran kali ini, pelajaran kita sudah mulai sulit. Jadi, jika tidak diperhatikan, mungkin nanti anak-anak akan susah untuk memahaminya. Oke, kita mulai di halaman 42. Kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di setiap pelajaran bahasa Indonesia sudah tahu ya, bahwa di tema 2 ini, di tema 2B ini, kita belajar tentang wujud benda. Kemarin teacher sudah jelaskan, ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda cair. Benda cair dulu. Di halaman 42 ada sebuah teks bacaan, yaitu Ibu mengajak Berry dan Mary membuat es sirup. Judulnya adalah membuat es sirup bersama Ibu. Anak-anak sudah tahu belum? Sirup itu termasuk benda apa? Sirup yang biasa kita minum. Benda apa? Iya, benar sekali, benda cair. Jadi hari ini kita akan membahas ciri-ciri dari benda cair. Kemarin sudah teacher jelaskan sedikit ciri-cirinya. Ada yang tahu ciri-ciri benda cair? Ada yang masih ingat? Di halaman 42 kita bisa baca bahwa benda cair memiliki ukuran yang tetap. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Dan benda cair bentuknya menyesuaikan wadah. Bagaimana maksudnya teacher menyesuaikan wadah? Misalnya benda cair itu tadi sirup, ada air minum, ada minyak, ada susu. Nah, itu semua benda-benda cair. Misalnya kalian membawa air minum di sebuah gelas yang kecil. Pasti air itu menyerupai bentuk si gelas itu. Misalnya bentuk gelasnya bentuk pisang, pasti airnya juga bentuk pisang. Lalu kalau airnya kalian pindahkan ke dalam baskom yang besar, pasti airnya juga kan membentuk seperti baskom itu. Tidak seperti pisang tadi, dia akan berubah menyerupai wadahnya. Nah, jadi itu adalah salah satu ciri dari benda cair. Setelah membacanya ini, teacher mau kalian baca sendiri ya. Bacaan ini supaya melatih kalian membaca cepat, membaca tanggap, bagaimana membaca panjang seperti ini. Baca sendiri, boleh dampingi orang tuanya, tidak akan teacher bacakan lagi. Kalau kalian sudah baca, pasti kalian akan lebih tahu lagi apa-apa saja ciri-ciri benda cair selain dari yang teacher sebutkan ini ya. Oke, sekarang lanjut kita ke pelajaran matematika. Di pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari perkalian yaitu dengan bilangan 2, 1, dan 0. Bagaimana maksudnya teacher 2, 1, dan 0? Nah, kali ini kita akan mempelajari bilangan yang dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1, dan dikalikan dengan 0. Kita harus hitung hasilnya bagaimana. Kemarin sudah teacher jelaskan, perkalian itu apa? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya. Teacher contohkan dulu di halaman 43. Nah, di sana ada nampan yang berisi sirup. Satu nampannya ini isinya 4 gelas. Ada berapa nampannya? Ada 2. Berarti 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan, jangan langsung hasilnya, penjumlahannya bagaimana? 2 dikali 4 sama dengan, kata teacher kemarin kalau buat perkalian itu berarti 2-nya ini grupsnya ya. Berarti ada 1, 2. Ada 2. Nah, satu grupsnya isinya berapa? 4 gelas sirup tadi. Jadi 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, benar tidak jumlah sirupnya ada 8? Coba dihitung.
atasnya di sini ada 8. Nah, untuk di halaman 44 di sana ada penjelasan perkalian bilangan 1 dan bilangan 0. Misalnya 2 dikali 1. Berapa grupnya? 2 ya, tetap 2 ya di sini. Jadi 1, 2. Satu grup isinya berapa? 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Lalu bagaimana dengan 2 dikali 0? Berapa grupnya? Tetap 2. Jadi 1, 2. Isi grupnya berapa? 0. 0 ditambah 0 sama dengan berapa? 0 tambah 0? 10? Salah. 0 ditambah 0 ya tetap 0. Jadi perkalian berapapun itu yang dikalikan dengan angka 0, hasilnya tetap 0. Misalnya kita contohkan lagi. Dikali 0 ya. Contoh 5 dikali 0. Ada berapa kita buat penjumlahannya? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 0-nya ada berapa kali? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan tetap 0. Jadi berapapun dikalikan dengan 0 tetap 0. 100 dikali 0 tetap 100. Jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia? Dengan pelajaran SBDP, SBDP, kita masuk ke gerakan kaki ketika menari. Kemarin teacher sudah jelaskan gerakan tangan dan gerakan kepala. Gerakan kepalanya apa saja? Yang pertama, mengangguk, menggeleng, menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Lalu gerakan tangan, mengayunkan kedua tangan dan mengangkat tangan. Bagaimana dengan gerakan kaki? Gerakan kaki itu ada 3. Gerakan kaki yang pertama adalah melompat, menjinjit, lalu berjalan ya. Itu adalah 3 gerakan dasar dalam menari. Misalnya teacher ada soal, tuliskan 3 gerakan dasar ketika menari. Ini gerakan kaki, gerakan kepala, dan gerakan tangan. Ini ya, 3 gerakan dasar. Lalu kalau teacher suruh tuliskan 3 gerakan kaki ketika menari, baru yang tadi apa? Berjalan, menjinjit, dan melompat. Itu 3 gerakan dasar gerakan kaki. Kalau 3 gerakan dasar dalam menari, gerakan kaki, kepala, dan tangan. Nah, untuk tugas yang pertama, halaman 45, ayo berlatih soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, ini boleh dikerjakan di buku cetak saja ya. Untuk nomor 1 bisa kalian tulis di atas ini jawabannya. Untuk nomor 2 langsung dihitung dengan cepat, tidak perlu menggunakan penjumlahan berulang. Langsung tuliskan isinya. Lalu untuk nomor 3, kalian centang mana gerakan yang sesuai dengan anggota tubuhnya. Jadi kalau gambar ini gambar apa? Kepala. Berarti mana yang gerakan kepala. Lalu ini kaki, mana yang gerakan kaki? Kalian berikan tanda centang. Oke? Sekarang lanjut ke pembelajaran 4 di halaman 46. Nah, di halaman 46 ini kalian bisa lihat dari 3 gerakan tadi, Ninanya mengkombinasikan menggunakannya ketika menari. Mungkin nanti teacher akan putarkan sebuah lagu, nanti kita menari bersama-sama. Atau seperti pembelajarannya sebelumnya, teacher sudah pernah menarikan sebuah tarian pada lagu menanam jagung. Teacher gunakan tangan, gunakan kaki, gunakan kepala. Jadi sebenarnya teacher gunakan dari ketiga gerakan dasar itu ya. Jadi ketika ingin menari nanti 3 gerakan dasar ini harus digunakan. Oke? Sekarang lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia di halaman 47. Kalau tadi kita sudah belajar benda cair dan ciri-cirinya. Nah, yang di halaman 47 kita belajar mengenai benda gas. Di sana ada berapa benda gas contohnya? Yang pertama ada balon udara. Balon udara dapat terbang karena bantuan gas. Balon udara itu tak bisa terbang kalau tidak ada gas ya. Jadi gaslah yang membawanya terbang. Lalu begitu pun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya terdapat
gas. Siapa yang pernah menerbangkan lampion? Kalau tidak ada gas, tidak bisa terbang lampionnya. Begitu juga dengan gelembung, gelembung sabun. Mungkin yang lagi mandi sering main gelembung-gelembung atau gelembung dari yang ditiup-tiup itu ya, itu semuanya berisi gas. Jadi dia tidak bisa terbang kalau tidak berisi gas. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas itu dapat dirasakan, tidak dapat dilihat. Bisa nggak kita lihat isinya? Tidak ya, benda gas tidak bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita rasakan dan menempati ruang. Menempati ruang bagaimana maksudnya? Dalam gelembung itu kan ada ruangan. Nah, dalam situ ada gasnya. Itu yang disebut dengan menempati ruang. Ya. Jadi, seperti udara. Kita sekarang bernapas menggunakan udara kan? Nah, bisa nggak kita pegang? Tidak bisa. Tapi bisa kita rasakan. Apalagi kalau lagi ada angin, wah sejuk sekali udaranya, gitu kan? Tidak ada yang bisa melihat, hanya bisa kita rasakan. Itu ciri-ciri dari benda gas. Dan ada lagi benda gas memiliki volume. Nah, benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Benar kan kata teacher, tidak dapat dilihat atau disentuh. Bisa nggak teacher sentuh? Teacher sekarang di sebelah teacher ini semuanya ada benda gas loh, tapi tidak bisa teacher sentuh, tidak bisa teacher lihat, tidak bisa teacher pegang. Mana bisa kan? Tapi bisa teacher rasakan. Itu ciri-ciri dari benda gas. Lalu lanjut, di halaman 48 ada beberapa gambar. Kalian berikan tanda centang pada kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Di sana ada 6 ya. Coba kalian centang. Seperti gambar yang nomor 2 ini, siapa namanya? Tony ya. Misalnya Tony, dia meniup balon. Di dalam balon itu ada benda gas tidak? Ada. Jadi kita beri tanda centang. Nah, lanjut untuk gambar yang selanjutnya itu tugas kalian. Lalu di halaman 49 kita belajar perkalian dengan menggunakan tabel perkalian. Tapi tabel perkaliannya seperti yang di halaman 49. Coba kalian lihat. Ada baris, ada kolom ya. Nah, di bawah itu ada perkalian 12. Coba kita isi ya. Kita cari dulu angka 12. Di mana angka 12? Di baris ketiga di kolom nomor 4. Ditarik. Baris ketiga kolom nomor 4. Berarti 12 itu perkalian dari 3 dikali 4. Ya. Lalu ada lagi enggak? Ada. Coba lihat di baris kedua. Di baris kedua. Lihat di baris kedua. Lalu di kolom ke-6. Ada angka 12. Di baris kedua. Di kolom nomor 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Ada lagi. Ada di baris keempat. Perhatikan baris keempat. Lalu di kolom nomor 3. Ada 12 lagi ya. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Tuliskan lagi. Nah, masih ada satu lagi. Keberapa lagi teacher? Coba lihat. Baris ke-6. Kolom nomor 2. Benar ya? Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, untuk dua tabelnya lagi, kalian isi sendiri. Bisa perhatikan tabel perkalian yang ada di buku di halaman 49. Boleh dicoret-coret. Berarti kalian memang benar-benar menghitung menggunakan tabel ini ya. Nah, supaya lebih paham lagi, di halaman 50 ada lagi latihannya. Nomor 1, 2, dan 3, ayo berlatih. Untuk nomor 1, 2, dan 3, oke nggak apa-apa, ini 1, 2, dan 3 kalian kerjakan di buku cetak saja. Nah, nomor 3 ini ya, perkalian 24 dan 36. Menggunakan tabel yang ada di halaman 49 ini. Harus bisa, misalnya lihat 24, cari di baris keberapa ya, ada 24, di kolom keberapa ya. Nah, coba kalian hitung sendiri. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari teacher. Teacher harap kalian mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Apabila masih ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan langsung ke teacher. Dan teacher harap dikerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Jika matematika dikerjakan menggunakan cara dan dituliskan dengan tulisan yang bagus
dengan huruf yang bagus ya. Karena biarpun kalian di rumah, kalian juga tetap sekolah. Dan ingat, yang menuliskan kalian sendiri. Karena yang sekolah kalian, bukan orang tua ataupun kakak kalian. Oke, sampai sini dulu dari teacher. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.